Dengan 11 12 itu layak kawin nggak? Iya, karena dia sudah balik ya layak lah. Layak. Tapi ingat, bukan hanya ini berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu menghina umat Islam, namun pada akhirnya dibuat malu oleh para apologet Muslim, ya, khususnya Aki Suma dan juga ada Ustadz Sugi yang membuat mereka itu kalang kabut, ngacir dan tidak berani berargumentasi lagi karena segala sesuatu apa yang difitnahkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ataupun dialamatkan kepada umat terhadap umat Islam ataupun ajaran Islam itu tidak terbukti, malah cenderung ada pada kitab mereka sendiri. Nah, kalau untuk perihal masalah perkawinan itu banyak sekali ya, orang-orang Kristen itu menikah di bawah umur itu banyak sekali. Bahkan ada seorang ibu menikah dengan anak kandungnya itu ada dan gereja memberkatinya dan gereja mengawinkannya. Kalau nikah kan tak ada ya dalam Kristen itu, tapi kawin gitu. Jadi jelas di sana kekonyolan demi kekonyolan itu di dalam kekristenan itu nyata. Baik, kamu simin, demikian videonya. Ya, saya rasa kalau dalil tersebut, Bang, itu bertolak belakang dengan logis kita, Bang. Kenapa bertolak belakang, Bung? Kenapa bertolak belakang? Kita ambil kesimpulannya dari Yesusnya kan, nggak beristri. Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Ya kan dia nggak beristri kan? Maksudnya? Ya, si pengucap dan yang diucapkan tidak sesuai kan? Lah, ini untuk pengikutnya, bukan untuk Yesusnya. Jadi seorang nabi itu, Bang, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya. Yesus bisa berjalan di atas air, umatnya bisa nggak? Enggak. Yesus bisa membangkitkan orang mati, muridnya bisa nggak? Enggak. Jadi nabi itu memiliki kekhususan. Nah, terkait Yesus di dalam Lukas 18 itu mengajarkan poligami. Banyak istri dan tidak dibatasi gitu loh. Yesus tidak membatasi istri, cukup satu, nggak ada itu dalilnya. Cuma Nabi Muhammad lah yang membatasi cukup 4 istri. Ajaran Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri. Ajaran Yesus tidak membatasi istri. Jadi kalau mau beristri ribuan orang, silakan, tidak ada batasnya di Kristen itu. Ya mana mampu, Bang, kalau dijalankan dalil tersebut. Nah itu dia makanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, coba di Indonesia ini, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 87%. Kristen, seluruh sekte, kalau digabung dia 6%. Coba Anda lihat, Anda kalkulasi, berapa yang poligami dari Islam, berapa yang poligami dari Kristen? Lebih banyak Kristen, Bang.
Ini di Makassar ini 92%, 93% umat Islam di Makassar, di kota Makassar ini. Berapa persen yang berpoligami? Kristen cuma berapa persen? Hitung berapa yang berpoligami? Belum lagi yang bercerai karena nikah lagi. Nah, itu terhitung poligami juga. Karena tidak sabar istri yang pertama, maka minta cerai. Iya. Karena suami itu menikah. Ya, itu poligami juga itu. Jadi Nah, itu kalau poligami cerai nikah lagi poligami juga itu. Ah, Oke baik bang. Dari Oke. semua nabi, dari semua nabi kan, di Muslim katanya banyak nabi ya. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga beristri kurang dari dewasa, anak-anak lah? kalau kami Ishak itu nabi, Ya, Anda menilai dewasa itu dari unsur apa? Usia ya? ya sekiranya begitu bang. Tapi nenek-nenek kita dekat-dekat Indonesia Merdeka itu ada yang masih baru masuk SD kelas 5 sudah nikah, Bang. Ini wanita Arab, Bang. Wanita Arab 1400 tahun silam. Wanita Arab itu usia 5 tahun itu sudah sama dengan usia 16 tahun orang Indonesia. Apalagi mereka hidup di padang gurun. Fisik mereka kuat. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Maaf ini, itu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika beliau menikah Siti Aisyah. Hukum negara kagak, kitab suci kagak. Ayo, kitab suci mana yang dilanggar kemudian oleh Nabi Muhammad? Torah tidak. Perjanjian baru ada enggak larangan menikahi anak-anak? Coba dalilnya mana? Tidak ada. Ya tidak ada, berarti tidak ada hukum yang dilanggar. Anda seakan-akan jijik dengan perilaku beliau sampai Anda wah tidak bisa dijadikan teladan. Lalu bagaimana dengan pendeta-pendeta pastor yang menikahkan sejenis? Katanya orang suci tapi menikahkan laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan kepada sama binatang dinikahkan juga. Nabi Kan, Muhammad itu kan kita kalau mengambil kesimpulan ke sana bang, itu kan ya hukum dibuat manusia, bukan Tuhan yang buat. Nah, sama sekarang yang Anda katakan ini itu adalah sesuatu yang diatur oleh Tuhan tapi Anda bantah. Sedangkan kalau Anda berbicara kemudian apa yang ada di dalam agama Anda, itu juga dalilnya ada di dalam Bible Anda sendiri. Bukan dibuat pendeta asal-asalan, tidak. Tapi memang ada kemudian pengajaran yang didapatkan di dalam Bible-nya bahwasanya laki sama laki itu boleh. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 26 sampai nomor 29. Ketika orang itu berada dalam Kristus, maka tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan, semuanya sama. Jadi kalau kalau saya atau Pak Bom Bom lah menjadi Kristen, maka Pak Bom Bom ya tidak boleh lagi membedakan mana laki mana perempuan, semuanya sama. Itu dalil. Maka dasar pijakan dalil inilah yang menyebabkan orang-orang Barat menikahkan laki-laki. Karena itu tidak lagi dipisahkan, dibedakan antara laki perempuan. Anda baca dalil saudara. Sebelum dikatakan begini dalam kitab saudara gini. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa atau anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tuh, itulah dalil yang dipakai untuk kemudian
Mereka meminta pemberkatan di gereja. Karena gereja telah menyatakan bahwa laki perempuan itu sama saja. Yang penting mereka berada dalam iman kepada Kristus Yesus. Oke, baik Bang. Jadi gini, ada pertanyaan lagi Bang. Iya. Baik. Eh, di Al-Quran ya, di Iya. Al-Quran itu kan tentang pernikahan itu batas usianya berapa kalau di Islam? Kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, menikah itu harus balik. Tidak bisa tidak balik. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Wajib hukumnya kami menikahi wanita itu dalam keadaan balik, dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 atau di An-Nur ayat 32. Kalau balik umur berapa Bang? Balik itu tidak melihat umur. Kalau dia laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau dia perempuan dia sudah haid. Untuk zaman sekarang itu batas usianya berapa yang kebanyakan sekarang? Itu kalau itu aturan Departemen Agama itu masuk ke dalam hukum negara. Tapi kalau kami di Islam, menikah itu sudah bisa ketika mereka balik, sudah mencapai usia balik itu sudah bisa menikah. Selama tapi ingat, tapi di Islam itu menikah itu wajib, itu hukumnya apabila dia secara lahir, secara batin itu sudah bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab sebagai istri maupun bertanggung jawab sebagai suami, bukan hanya sekedar balik. Makanya perintahnya itu apabila engkau bisa berlaku adil, artinya dia sudah tak ada lagi unsur kekanak-kanakan di sana. Meskipun dia sudah balik, sudah mimpi basah, tapi kalau dia masih kanak-kanakan, belum bisa menanggung beban sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu, itu belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat wajib untuk menikah. Terus gini Bang, kalau kita mampu untuk apa ya, untuk adil ya, dikatakan mampu untuk adil. Terus kalau pasangan kita sebisanya tidak terima, apa anda merasa berdosa atau gimana itu Bang? Ya berarti tidak boleh. Itulah susahnya di Islam, susahnya menikah lebih dari satu. Karena harus adil, itu syaratnya. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup satu, fawahidah. Berarti sama halnya kita ini dilarang berpoligami. Cuman Bohong. daripada berzina, mending menikah. Gitu Bang. Ya terus kalau pasangan kita ndak setuju menikah lagi, sakit hati, apakah ndak? Berarti kita tidak adil kalau kita menikah. Karena harus adil. Tidak bisa tidak. Ya karena di dunia ini akhir-akhir kemungkinan besar ya kalau perempuan nggak terima kan, kalau suaminya Iya, nikah lagi. berarti nggak boleh. Berarti tidak boleh menikah. Karena syaratnya adil, harus adil. Gimana mau menikah kalau istri tidak bisa adil? Artinya nih, menikah setelah kita sudah punya istri sah, itu sama saja kita dilarang. Karena adil itu sulit. Bagaimana coba? Anda sedang bahagia, istri kedua di rumah menangis. Adil nggak itu? Nggak adil itu. Kecuali istri Anda bahagia, yang di rumah, terus Anda malam pertama juga bahagia. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ketika istri ini lebih cinta kepada Allah daripada kepada suami. Lebih cinta kepada hukum Allah daripada hukum biologis. Bisa, berarti kedudukan istri kita itu wanita soleha. Begitu Bung. Teng, berapa maksimal usianya ya? Boleh kawin? Nggak ada.
Nggak ada kalau di Yang penting akil balik. di mana dalilnya tuh? Ini lagi satu pertanyaan Bang. Ya, Yang penting akil balik. Iya, di mana Boleh dalilnya? kawin. Di mana dalilnya tuh, Bang? Ben, kau ditanya itu. Ah, yang bisa kawin umur berapa? Iya, dalilnya di Bible umur berapa? Karena kalau saya lihat di Bilangan 31 kitabnya Yahudi, Enggak, itu yang penting dia masih perawan. Nah, enggak. Cuma ikut anak saja bayi yang 1 katamu hari tadi. itu juga masih perawan. Yang ikut katamu tadi, yang sudah akil balik bisa kawin umur berapa akil balik itu? Manusia ini tidak sama akil baliknya. Ya, tergantung. Makanya saya tidak mengatakan umur. Bergantung. Ada 11, ada 12. Iya. Jadi di masa ini 11 Kan 12 tadi ada itu bilang mampu, enggak dengar 11 12 itu layak kawin enggak? Iya, karena dia sudah balik ya layak lah. Layak. Tapi ingat, bukan hanya ini kita berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Makanya ada yang dikatakan kemudian kematangan. Mereka harus matang dari segi apa? Batin. Dari segi apa? Lahir. Tidak seperti di barat sana, mereka tidak ada kenal nikah, tapi sulit bagi orang barat kita temukan di bawah 10 tahun itu masih perawan. Karena tidak ada dasar pijakan, gimana? Gak ada dasar pijakannya. Nah sekarang kalau kita tanya nih, orang Kristen, apa syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Ente suka saya suka ente, punya anak disebutlah suami istri. Prosesi, pesta-pesta itu hanya niru-niru Yunani. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada itu syarat sah nikah di Bible itu nggak ada. Cuma dikatakan orang laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan rumahnya untuk dipersatukan. Nah, tapi syarat sahnya apa? Yaitu dipersatukan aja. Siapa yang persatukan? Ya diri mereka sendiri. Nggak ada itu, Bang. Bahkan nikah pun tidak dikenal di Kristen, yang ada kawin. Nikah itu ajaran Islam. Di Kristen juga tidak ada batasan berapa batas usia nikah. Kemudian tak ada juga batasan syarat-syarat nikah. Kemudian di Kristen itu juga tidak ada berapa jumlah wanita. Nggak ada. Malah Yesus mengajarkan itu kepada pengikutnya. Tapi kan kepada pengikutnya boleh berlipat ganda. Itu di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Nah, Kristen ini kan, maaf ya, sekali lagi saya katakan, kalian bukan pengikut Nabi dari Bani Israel yang bernama Yesus itu. Kalian pengikut makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Di mana itu tertulis? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus aslinya manusia. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Tapi bukan manusia. Berarti bukan Yesus anak Maria dong. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut Kristus yang banyak itu siapa? Itu kan Roh Kudus, Bang.
yang datang ke dia. Roh Kudus, gimana ceritanya Roh Kudus ngaku Yesus? Iya, kan Yesus kan Roh Kudus juga. Di mana dalilnya itu Yesus adalah Roh Kudus? Sedangkan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Undang-undang kamu tidak boleh pakai kawan. Minta maaf. Akil balik saja. Kamu cari akil balik saja boleh kawin. Umur 11-12 tahun boleh kawin. Kalau zaman ini umur 12 tahun boleh kawin. Sorry lah kawan. sekarang di kitabmu berapa tahun? Dikenakan tindakan undang-undang kawan. Oke, sekarang di kitabmu berapa tahun bisa nikah? Di kitab kami masih valid kawan sampai sekarang. Kami tidak simpan, sebab itu kami tidak simpan berapa. Ikut pandangan manusia saja. Manusia ini mana yang layak kawin, mana yang tidak layak kawin, itu saja. Oh, berarti nggak ada Kalau batasan kamu- berarti. Nggak ada batasan walaupun sampai di bawah. Oh, syukur Berpikir sendiri, alhamdulillah. Berarti secara masih bagus di berpikir Islam sendiri. dong. Di Ya. Islam ada batasan kalau dia sudah balik. Asal akil balik kan. Pantasan aja di barat tak ada lagi, jarang sekali anak-anak kecil yang masih perawan. Pantasan, ternyata nggak ada batasan. Makasih Anda jujur. Sorry kawan. Ben, Sama-sama nanti manusia kalau kawan. nanti Iya, kalau ada orang sudah kawini jujur. anakmu yang Makasih. masih 2 tahun, jangan marah ya. Kau sendiri yang ngomong loh. Kalau soal keperawanan itu jangan cakap kawan. Jangan dikira agama. Tiada kira agama itu soal Ya keperawanan. karena agamamu tidak membatasi. Gimana sih orang ini? Anda mengatakan sendiri kok. Sedangkan yang di jelas- dalam di dalam bilangan yang- 31, tapi yang jelas itu- bilangan tapi yang- 31, bilangan tapi 31, yang jelas itu- nomor 17, nomor 18, mengambil wanita usia 1 hari pun boleh. Dan di mana itu, Bang? 31. Itu kitabnya Yahudi tapi Sedih aku kawan dengan gayamu ini. Dengan caramu ini. Sedih aku. ya aku lebih sedih lagi. Karena di Kristen menikahi anak 3 hari bisa. Gimana dong? Kamu sedih sama aku? Tapi di Sedih aga- kawan. Nggak tapi ada di agamamu- nggak ada di kami gayamu begini. Loh, Kalau kayak mana begini, dalilnya nggak di ada. dalam agamamu batasan usia menikahi wanita? Ada? Enggak ada. Berarti usia 1 jam boleh. Lucu ente ini. Lucu. Lucu banget. Malu. Malu jadi orang Kristen ya. Nggak ada aturan ya. Enggak ada. Nah, sebenarnya Ben salah ngomong itu, Bang. Malu aku sama tetangga. Kalau Malu aku nggak sama ada tetanggaku batasan, sebelah-sebelah kawan. Iya, saya punya tetangga Kalau juga. nggak ada Maaf nih tetanggaku. Mungkin mereka nyimak. Saya saksi hidup melihat anak-anak perempuan mereka. Ini belum apa-apa, ini sudah berapa kali ganti suami. Maaf. Ini tetangga saya non Muslim. Maaf, karena di sini ada yang mengatakan itu, maka saya ungkap di sini. Ini Ya, rumah kawan. saya, boleh kalian lempari batu kalau itu tidak benar. Ayo, Sama kawan. mereka perempuan sudah berapa kali ganti suami. Coba. Anaknya berhamburan di mana-mana. Coba, maaf nih, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, terpaksa saya buka. Mau kayak mana itu fakta real. Sama Kalau itu, Bang. kawan. Kalau itu, Bang, dari semua agama itu pasti ada yang begitu. Oh, enggak bisa. Kalau kami harus balik. Kalau di kami harus balik. Ya, oke. Ya, Sama kalau juga kawan. Sama Mana juga, dalilmu? kawan. Mana dalilmu harus kau balik? Kok sama-samain lagi? Kok kamu ikut-ikutan? Sedangkan di dalam kitab yang kau gak Mana pakai, juga dalilmu kawan? Mana di juga bilangan dalilmu, kawan? 31, di bilangan 31, di situ Enggak, dikatakan kawan. semua Sekarang kita- anak-anak kecil di antara perempuan Sekarang kita yang belum bercerita pernah keadaan bersetubuh semasa, dengan kawan. laki-laki harus kau biarkan hidup untukmu. Sekarang kita berbicara keadaan semasa kawan. Ya, Maaf kawan, kita bercerita keadaan semasa. kadang semasa gimana cerita lu? Keadaan semasa yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang cepat ini Kristen tidak ada batasan umur. Jadi di Islam ada batasan umur. Kan tadi dikatakan balik. Kalau kita berbicara mengenai Departemen Agama, syaratnya itu 17 tahun ke atas.
17 tahun ke atas, balik 17 tahun ke atas. Apa orang ini? Tidak berarti kalau ada orang balik langsung menikah, Kuclo. Emang ayam? Kan saya ditanya tadi. Saya yang ditanya loh. Tapi bukan berarti begitu balik anaknya orang langsung kok ambat. Dasar cabul, otak cabul. Syarat sah. Salah satunya syarat sah, dan syarat sah nikah itu bukan cuma satu syaratnya, Kuclo. Dasar anak durjana. Inilah kalau manusia lahir dari kloset. Otak nggak pakai, nggak malu, hina agama orang sementara agama sendiri nggak punya aturan. Ditanya tentang agamanya nggak mau jawab. Apa batasan umur? Berapa batasan umur di agamamu menikah? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Lah, kalau nggak ada berarti bebas. Makanya jangan selalu tidur sama babi. Otakmu itu otak babi. Islam itu mengatur semua sistem, di mana asas Islam itu bisa dipakai sebagai asas negara. Nah, agamamu yang bisa dipakai dalam asas negara apa? Ada nggak dari kitabmu itu yang satu data aja yang bisa dipakai sebagai asas negara? Ada nggak? Tunjukkan apa? Kasih musuhmu, hancur. Apa yang bisa dari kitabmu? Satu saja yang dari kitabmu yang bisa dijadikan asas bernegara. Ada nggak? Satu aja deh, saya minta. Apa? Ada. Nggak ada. Nggak 2 ada. Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Mati hancur. Yang ada perang-perangan kalau pakai itu. Musuh-musuhan manusia. Saling membenci satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima tamu orang Islam. Tidak bisa juga bersalaman dengan orang Islam. Kalau itu mereka praktekkan. Nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa harus dirubah. Ketuhanan yang Maha Tunggal. Ya apa? Tritunggal. 3 dalam 1. Apalagi Jul, Salah. ditanya Jul. Ben itu salah ngomong. Memang di kami tidak ada batasan, nggak ada batasan memang menikah. Tapi secara pemikiran kan mana yang layak, sudah waktunya nikah itu. Ya nikah kan, maksud Anda nikah itu kan dipestakan, diberkati di gereja, kan itu maksudnya. Tapi yang abang pernah nggak lihat yang jebol menjebol itu kan enggak ada batasannya. abang pernah lihat nggak yang nikah di bawah umur? Kenapa? Abang pernah lihat nggak orang Kristen nikah di bawah umur? Kalau melihat menikah di bawah umur belum pernah, tapi kalau selaput darah robek di bawah umur itu banyak kali. Ya, itu bukan merujuk ke Kristen saja, Bang. Itu dari semua sisi agama pasti ada pernah yang gituan. Tapi kalau di Islam jelas sekali diajarkan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tidak ada dalil di Bible, di kitab Islam itu pergilah bersundallah. Tapi kalau di Oke, kitab baik, saudara dalilnya. itu yang digunakan perintah bersundal itu banyak sekali. Bahkan seorang istri ketika suaminya pergi dalam perjalanan jauh boleh mengajak laki-laki untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di Bible saudara tuh. Makanya anak-anak itu harus dihindarkan untuk membaca Bible. Karena di situ banyak ajakan-ajakan porno. Ajaran persundalan. Apakah orang Muslim mengikuti dalil tersebut semuanya? Lah, kenapa jadinya kami? Dalam Al-Quran itu la taqrabus zina, jangan engkau mendekati zina. Itu kalau ada oknum yang melakukan zina berarti dia melanggar kitab sucinya. Tapi kalau di kitab saudara, coba Anda buka tuh kitab saudara. Perintah-perintah mencabuli, memperkaos itu bertaburan di kitab saudara. Bahkan ada yang dikatakan dalam kitab saudara, 2 orang perempuan memperkaos ayahnya sendiri. Oke, baik. Apakah di Muslim tidak ada yang begitu kah? Nggak ada di Islam itu perintah di dalam Al-Quran. Contoh ada perempuan memperkosa bapaknya itu nggak ada, Bang.
Ya benar, kalau di kitab mungkin aja tidak ada, tapi fakta yang terjadi apa ada nggak Nah, tahu. berarti oknum. Ya makanya Ya, kenapa makanya? Kalau Kristen juga. kalian kitab yang mengajarkan. Kalau kami kitab Ya. kami melarang. Betul, kitab yang ajarkan, tapi apakah penganutnya ikut kayak gituan semua? Kalau di barat Kan iya. enggak. Kalian tidak melakukan itu karena kalian malu hidup di tengah-tengah kami. Coba tengok ke barat. Yang lebih dulu Kristen dari kalian. Tengok kepada mereka. Bagaimana hidup mereka. Jangankan laki perempuan. Laki sama laki aja. Itu berpesta pora mereka. Bahkan mereka dibuatkan khusus Bible untuk golongan mereka tuh. Di Indonesia karena kalian hidup berdampingan dengan kami. Kalau kalian yang mayoritas, oh sudahlah, hancur. Kalian masih malu-malu karena kalian berada pada mayoritas umat Islam yang menjaga ketat, kemudian hal-hal persinahan itu jangan dilakukan. Tapi kalau kalian hidup di tempat mayoritas kalian mayoritas, nggak usah terlalu jauh bang, lihat aja ke barat. Kenapa penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara yang mayoritas Kristen? Kenapa? Karena kitab sucinya kemudian itu yang isinya cabulnya itu lebih banyak daripada nasihat-nasihat yang baik. Bayangkan aja itu. Terlalu. Nah ini ahlinya kalau yang begitu. Silakan Ahi. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. Lanjut. Iya Ahi lanjutlah. Saya udah berapa jam ini? Udah 3 jam lebih. Iya Lanjut, Bang. Ahi. Bahkan di dalam kitab Anda itu Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu gimana itu Bang? Ya oke baik. Oke baik. Kenapa Anda selalu mengkulik-kulik yang ada di kitab? Pertanyaan saya itu. Karena Anda telah menipu kami. Kau katakan kitab Anda itu Loh? kitab firman dari Tuhan. Padahal jelas-jelas bukan. Mungkinkah Tuhan? Ya mungkinkah kalau itu dari Tuhan, lalu Tuhan itu memerintahkan untuk ngesek di tempat umum? Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Ini gimana ini? Ini firman Tuhan kayak gini. Jadi kalau menengok agama itu jangan dari perilaku umat. Kau tengok agama itu dari ajarannya. Coba carikan deh di dalam Al-Quran ataupun hadis yang ada perintah seperti dalam Bible itu. Kata-kata porno dalam Bible itu. Coba carikan. Kalau menilai agama itu dari perilaku umat, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena namanya penganut sebuah agama itu sifatnya relatif. Di Kristen ada yang baik, ada yang jahat. Di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Tapi tengoklah agama itu dari ajarannya. Tengok saja, buktikan kepada kami. Quran itu seperti Bible. Coba, nyebut kata susu aja coba. Cari kalau ada. Kalau di Bible ratusan. Gimana? Kasih sayang. Tidak mungkin. Kenapa? Yang melakukan pembunuhan di mana-mana adalah orang yang beribadah di gereja menyembah kepada Yesus dan nama kitabnya adalah Biblos. Nanti setelah Indonesia merdeka baru Anda kasih Kristus luar dalam luar di mana-mana tumpah ruah kasih Kristus. Itu sekarang. Coba lu nyanyi pada saat penjajahan di mana penjajah itu 100% non muslim. Berani nggak ente? Di kota, salah satu kota di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman massal 40.000 jiwa, ya, 40.000 jiwa manusia beragama Islam dan pelakunya itu adalah penganut agama sama seperti Anda Kristen. Anda mau mengatakan Kristen itu kasih?
Anda mau mengatakan damai. Anda yang mengatakan si sayang. Nonsense. Bullshit. Itu nggak ada itu bang. Nanti setelah Indonesia merdeka, baru Anda jalan berlenggak-lenggok. Kami kasih loh. Oh sudahlah, bikin malu aja. Jadi saudara-saudara sekalian, memang berat tema ini. Tema terkait dengan apa legalitas agama Kristen ini menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Saya pernah membawa data itu dari Facebook, kemudian ke WA, kemudian ke Zoom, turun ke TikTok. Berapa kali saya berdebat dengan beberapa tokoh, di antaranya Pak Bom Bom, katanya dia tokoh bedeng, tokoh macet. Tapi ternyata dia tidak sanggup memberikan data akurat ketika saya berdialog di Superboy terkait legalitas kitab Torah, kitabnya Yahudi di Kristen. Malah dia membahas tentang tulah. Karena memang pada dasarnya kitabnya Yahudi itu ada di Kristen, itu cuma diambil doang terjemahannya, bukan karena pewahyuan yang memang dikhususkan kepada mereka saudara kita Kristen. Itu nggak ada. Sampai kiamat itu nggak ada. Sampai kiamat. Sekali lagi, sampai kiamat orang Kristen tidak akan sanggup memberikan legalitas validasi. Kenapa? Apa alasannya? Kitabnya Yahudi yang hanya diberikan kepada Yahudi kok bisa ada di gereja Kristen? Alasannya karena Nabi Musa diberikan wahyu oleh Elohim untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tidak akan pernah bisa kita temukan itu. Ya, saya kira begitu. Adikku Julius, silakan dialihkan kepada narasumber yang lain. Alhamdulillah. Tapi Bang Juma peminta penonton, Bang Juma disuruh nyanyi satu lagu permintaan penonton mulai tadi. Ya tuh disuruh menyanyi itu paling Oh, satu lagu kata Bang Juma, nyanyi satu lagu. Satu lagu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, demikian tadi kamu ini mana orang-orang Kristen ini mencoba untuk membuat narasi-narasi yang menghina umat Islam, menghina ajaran Islam, namun mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang tertulis di dalam kitab mereka itulah yang menjadi pengajaran bagi mereka. Namun ketika mereka itu menghina umat Islam, itu pun tidak tertulis di dalam kitabnya umat Islam, ya, khususnya di hadis-hadis Nabi maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena memang dari segala sesuatu itu tentang bagaimana Islam itu mesti mengikuti pengajaran para nabi dan juga hukum-hukum yang harus diikuti, harus ditaati, itu yakni Al-Quran atas firman Tuhan, kan gitu ya. Jadi karena firman Tuhan itulah, karena firman itu artinya adalah perintah, maka perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dengan jelas di sana melarang, maka umat Islam pun dilarang untuk menyalahi dari segala aturan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله